Selamat malam. Hari ini lebih istimewa, ada beberapa ritus yang baru yang hanya terjadi di Kamis Putih. Sebenarnya ini salah satu peristiwa yang cukup mengharukan, khususnya bagi para imam, karena kita harus belajar seperti Yesus, rendah hati, membasuh kaki para rasulnya. Hari ini akan diwakili oleh 4 orang saja dengan masalah pandemi ini. Saya berharap yang 4 orang itu sudah mandi, kakinya udah dibersihin bener-bener, gitu ya. Nanti pas kaos kakinya dibuka, jangan sampai saya lebih masuk ke dalam penderitaan seperti Kristus. Enggak. Peristiwa pembasuhan pertama saya itu benar-benar terkesan tahun 2008 ya. Saya ditabiskan langsung dikirim ke satu daerah di ujung sana. Biasanya kalau masa Paskah begini, para pastor-pastor muda itu ditaruh di tempat yang jauh-jauh, yang jauh lah pokoknya. Harus jalan kaki berkilo-kilo, lewatin hutan, lewatin sungai. Tapi biasanya kita rebutan karena kita lebih suka tempat-tempat seperti itu. Saya ke satu tempat yang namanya, biasanya ya, sekali lagi, kalau masa Paskah begini, kita hari Kamis ini udah pergi dari komunitas masing-masing, nanti ketemunya Minggu malam, karena udah sibuk sekali. Satu hari misalnya bisa 3 kali, 4 kali, karena ke tempat yang ujung-ujung itu. Nah, saya dikirim ke tempat yang namanya Nanafoe. Namanya aja udah bule banget lah pokoknya. Jauh itu pasti itu nama kayak begitu. Tempatnya itu kalau lagi musim kering menyenangkan karena saya harus pakai mobil 4-wheel drive. Lewatin semak-semak yang semak-semaknya tinggi. Seneng banget. Lewatin tanahnya merah. Jadi kalau kita ngebut gitu mobilnya ngebul, tanahnya merah, keren pokoknya. Ya waktu itu masih muda, waktu belum sakit pinggangnya ya, lewatin saya. Kalau hujan becek banget ya, itu saya pernah ingat kalau pas becek kita harus ngedorong mobil kita, dorong sampai kecipratan semua. Nah, karena di tempat itu juga sulit airnya. Jadi kalau udah sampai sana, biasanya mobilnya pastor nyampe, nanti katekis, lonceng tuh, teng, pastornya udah dateng. Mereka dari rumah baru keluar, bawa gayung ke sumber air untuk mandi, untuk bersihin diri. Nah, habis itu dikumpulin. Sementara begitu saya nyari nih orang yang masih kerja di ladang. Weh, saya udah dateng nih, kita naikin mobil, baru bawa ke misa. Nah, udah pas lagi pencucian kaki itu, ini yang pertama nih, wah, dalam hati gue Kristus banget nih. Ya, ketika dibuka kakinya karena mereka adalah para petani, wah kakinya masih ada tanah-tanahnya nih, dan kita guyur dengan air, yang jatuh bukan air bersih, tetapi air berwarna merah. Habis ini kita harus cium kakinya, cium enggak ya? Tapi karena memang seperti itu, pelayananku adalah untukmu, seperti Kristus, aku cium saja. Ya, saya di situ merasakan sesuatu yang berbeda ya. Saya bisa seperti Kristus, berharap mungkin saya juga bisa rendah hati seperti Kristus, walaupun setelah dicium bibir kita ada merah-merahnya juga ya. Tapi di situ menyenangkan, membahagiakan, tapi sekaligus menantang. Nah, ngomong-ngomong soal ciuman, di sini kita melihat ada yang namanya Yudas. Ciuman itu adalah tanda perdamaian, tanda rekonsiliasi, tanda untuk menjadi keinginan lebih baik. Tetapi yang Yudas lakukan kehadap Yesus adalah bentuk ciuman yang berisikan pengkhianatan. Berbeda dari harapan utamanya, berbeda dari maksud utamanya, pengkhianatan dan permusuhan. Biasanya kalau musuh yang datang itu bawanya pedang, bawanya senjata-senjata. Tapi di sini Yudas membawa ciuman yang kita pikirkan adalah perdamaian, tetapi ternyata isinya adalah pengkhianatan. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi di Lukas 7 itu ada seorang wanita yang mendatangi Yesus. Begitu dia menyesal, merasa berdosa, dia menangis, bersimpuh di bawah kaki Yesus. Dengan air matanya, dia membasahi kaki Yesus.
dengan rambutnya, dia menyeka kaki Yesus dan kemudian mencium kaki Yesus sebagai tanda permintaan, sebagai tanda penyesalan, karena aku ingin berdamai dengan diriku sendiri, karena aku sudah bersalah sekali, aku ingin berrekonsiliasi dengan Tuhan, aku ingin menjadi baik kembali hubunganku dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu ada dua peristiwa ini yang sebenarnya bikin hati Yesus sangat sedih ya. Seorang wanita pendosa mencium kaki Yesus untuk meminta maaf, untuk mendapatkan penyesalan pada dirinya. Tetapi si Yudas ini, yang adalah notabene murid Yesus sendiri, yang adalah teman Yesus sendiri, sahabat Yesus sendiri, tapi dia yang berkhianat kepada Yesus. Yang dibawa ciumannya itu adalah pengkhianatan. Menjadikan teman makan teman, enggak dari zaman Yesus sampai zaman sekarang juga ada. Besok kita akan mencium kaki Yesus disalib. Tetapi mungkin karena dalam masa pandemi ini masih belum diperbolehkan, saya pikir ya. Besok kita membungkuk. Tetapi apa yang kita harapkan dalam hati kita, kita berpikir, kita menyadari bahwa bersimpuh di kaki Yesus, kita membawa penderitaan kita, membawa penyesalan kita, membawa kelemahan kita, supaya apa? Supaya kita dikuatkan kembali oleh Tuhan, minta maaf oleh Tuhan, dan dijadikan manusia yang baru. Manusia yang baru itu tidak mudah. Yang bagaimana? Nanti, seperti yang kita belajar dari pembasuhan kaki tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita contoh dari pembasuhan kaki tersebut. Yang pertama, dalam ritus itu, Yesus mengajarkan untuk sebuah pelayanan yang selalu setia dan tuntas. Dan benar, Yesus buktikan, dia tergantung di kayu salib sampai selesai. Kesetiaannya untuk manusia. Dan yang kedua, kita belajar apa lagi dari situ? Kita belajar dari Yesus adalah sebuah doa dan mengasihi sesama. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus didatangi oleh para prajurit yang membawa senjata. Ada Petrus di situ. Dia mengangkat pedangnya dan dipotong salah satu telinganya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah dia mendukung kekerasan tersebut? No. Yesus tidak mendukung kekerasan tersebut. Dia malah menegur Petrus, marah sama Petrus bahwa Yesus tidak pernah mendukung kekerasan. Jangan pernah menggunakan nama Tuhan untuk melakukan kekerasan. Yesus tidak mau itu. Dan yang ketiga adalah nafsu duniawi pasti akan membawa maut. Dari Yudas tersebut. Yang dijual ada, Yesus dijual dengan harga 30 keping perak. Keping emas, keping perak. 30 keping. Sebenarnya nilainya nggak gede-gede banget ya. Nggak gede-gede banget, bukan yang artinya sekarang mungkin miliaran. Nggak, sebenarnya murah banget gitu ya. Tahu nggak tagline itu ya? Ya udah. Murah, nggak mahal-mahal banget. Tapi karena nafsu duniawinya, berapa aja diambil. Tetapi di luar daripada itu, ada maksud lain. Yudas berpikir bahwa Yesus adalah pemimpin revolusioner. Secara fisik dia akan menguasai daerah itu dan menjadi pemimpin raja tersebut. Nah, ketika Yesus ditangkap, yang diharapkan oleh Yudas adalah Yesus akan marah, Yesus akan melawan, sehingga terjadi gontok-gontokan. Kalau ada gontok-gontokan, wah perang tuh. Itu yang diharapkan. Bayangkan, keinginannya untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan harus mengorbankan banyak hal. Tapi sekali lagi kita diajari oleh Tuhan Yesus bahwa dia tidak mendukung kekerasan. Dia mengajarkan kedamaian. Dia mengambil jalan salib untuk mencapai kedamaian. Sekali lagi, nafsu duniawi tidak akan pernah bisa melunturkan kegenapan firman Tuhan. Yang selalu saya ulang-ulang dalam kisah pertobatan ini, yaitu tokoh Yudas dan tokoh Petrus. Dua-duanya bersalah kepada Tuhan Yesus. Yudas menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali.
Tapi yang membedakan antara Yudas dan Petrus adalah Yudas minta maaf kepada Tuhan Yesus. Petrus minta maaf kepada Tuhan Yesus, sedangkan Yudas tidak. Dia tetap dalam kekerasan hatinya untuk pergi jauh dari Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Saat kita jauh dari Tuhan Yesus, yang kita dapatkan adalah seperti Yudas, kematian. Kematian sekarang ada fisik, ada rohani. Itu. Jawab dalam hati. Kalau saja Yudas saat itu pun minta maaf kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus akan memaafkan? Ya. Saya sangat yakin itu. Masalahnya Yudas tidak mau mengambil langkah tersebut. Dia malah mau menjauh. Sehingga yang dia temukan adalah kematian. Nah, dari peristiwa itu, kita sebagai orang Katolik belajar untuk membawa kabar damai dari Tuhan Yesus tersebut kepada yang lain. Pada saat penutupan misa nanti ada berkat penutup. Hari ini tidak ada, karena nanti setelah doa penutup kita ada perarakan. Tapi biasa dalam Ekaristi ada berkat penutup. Saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa sudah selesai, pergilah engkau diutus. Diutus untuk apa? Masing-masing punya tugas, masing-masing punya kapasitasnya, masing-masing tahu kekuatan masing-masing dirinya untuk melakukan yang baik. Nggak perlu yang gede-gede, lakukan hal yang setia secara sederhana, maka di situ kita pelan-pelan bisa menyupai Tuhan Yesus. Setelah mendengar hal ini, jadi orang Katolik nggak mudah ya. Kita semua dibaptis, kita semua orang Katolik, tapi di sini kita selalu berharap bisa selalu mengikuti jejak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.